notice our absent today, this morning. Okay, I look that all of you has come to our class. Okay, it is good. And then, okay, before we start our lesson, please stand up, please. Stand up, please. Okay, you must answer my yell with spirit ya. Jadi jawab nanti ketika saya mengucapkan yel-yelnya, kalian harus menjawab dengan semangat. Okay, when I say study English, you must say yes, yes, yes. Okay, 3 times ya. Okay, 1, 2, 3. Study English. Yes, yes, yes. Okay, once more. Study English. Yes, yes, yes. Okay, good. Please tepuk tangan buat kita semua. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, good. Okay. Before we are starting to the next material, to the next subject, okay, I will remind you about our last subject that we have discussed. Okay, who still remember? Okay, apa please? Imperative sentence. Okay, imperative sentence. Good. What is imperative sentence? Kalimat perintah. Okay, good. Kalimat perintah. Okay, who can make the example? Please raise your hand. Okay, please. Open the door. Okay, good. Open the door. Anything else? Yang lain? Okay, please. Clean the classroom. Okay, good. Clean the classroom. So, if you have understand, jadi kalau kalian sudah mengerti cara membuat kalimat perintah in this subject, we will make a relationship. Jadi ada hubungannya ketika nanti kita mempelajari topik hari ini. Okay, please take a look. Take a look for the picture that I will show to you. Okay, do you ever see this picture? Kalian pernah lihat gambar ini? Okay, good. Where did you find this picture? Okay, good. Di jalan. Kemudian? Di rumah Di sakit. rumah ibadah. And then? Di rumah sakit. Oke, di rumah sakit ya. Jadi banyak sekali di segala tempat yang akan menunjukkan gambar-gambar seperti ini. Oke? Oke, good. Next, I will have give you the task. Please look at the task. Where is the task, please? Oke, yang ini ya. Yang ini. Oke, please take a look. Ambil kerjaan kalian. Yang ini bagian yang pertama. Please analyze some of the pictures. There are 5 notice. Ada 5 gambar yang harus kalian
2. Okay, please. Group 2. Okay, good. Okay, listen to your friends, please. Analyze to social function, general structure, and to link this below. What is purpose of the text? Notice 1. To forbid people to. Notice 2. To give simple information. Okay, just slowly, pelan-pelan biar kawannya bisa dengar ya. Question. What is purpose of the text? Notice 1. To forbid people to. Notice 2. To give simple information. Notice 3. To ask people to. Notice 4. To warn. Notice 5. To remind. What is the next challenge? Notice 1. Prohibition. Notice 2. Information. Notice 3. Comment. Notice 4. Warning. Notice 5. Caution. What is the information of the text? Notice 1. No smoking and eating in this room. Notice 2. The room just for staff. Notice 3. As to keep the area clear. Notice 4. To want to keep hands clear. Notice 5. The area is for children playing. Is the text imperative or the declarative? Notice 1. Declarative. Notice 2. Declarative. Notice 3. Imperative. Notice 4. Imperative. Notice 5. Declarative. Declarative. Imperative and declarative. Okay, good. Please give applause to your friend, please. Ini kita akan cek lagi, benar nggak jawaban dari kelompok 2? Oke, good. You have analyzed. Jadi kan sudah menganalisis gambar-gambar yang ada di latihan tersebut. Okay, next please take a look at this PowerPoint. So, when you have learned, jadi ketika nanti kalian sudah selesai mempelajari tentang notice, jadi saya harap ya kalian harus punya tujuan, ya kan? Apa tujuan pembelajarannya? Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui scientific approach dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, peserta didik kalian mampu menganalisis, membandingkan, melengkapi dan mengembangkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan pesan singkat, pemberitahuan atau notice, lisan dan tulis secara benar sesuai dengan konteks yang mencapai 70% dengan bertanggung jawab, jujur, bekerja sama, serta disiplin. Jadi ini dia tujuan pembelajarannya nanti ketika kalian sudah selesai belajar tentang notice. Ya, oke, next. Saya akan tunjukkan sebuah video yang ini juga akan membantu kalian untuk memahami apa itu notice. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Miss Ibu, welcome to English lesson. Belajar sambil rebahan ala fikir lesson be fun. Miss Ibu, hari ini kita akan belajar short partial text notice. Apa sih itu notice? Kalau kita di jalan menemukan teks ini di kalender, atau pas kita nutup pintu ada tulisan keep your clues, apa kayak gini? Bisa juga seperti ini, atau kayak gini, ataupun kayak gini. Nah, kalau kita menemukan teks-teks yang seperti ini, maka ini namanya adalah text notice. Lalu, apa sih notice? Notice is a symbol or text to inform or instruct people to do or not to do something. Jadi notice adalah simbol atau teks yang digunakan untuk menginformasikan atau menginstruksikan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ada beberapa tipe dari notice. Yang pertama adalah information, yang kedua adalah comment, yang ketiga adalah caution, dan yang terakhir adalah prohibition. Kita yang pertama adalah information. Contoh notice yang berupa information contohnya adalah seperti ini. Di sini notice-nya hanya digunakan untuk memberitahukan bahwa this part is closed. Tanpa ini ditutup. Contoh lagi, this area marked by video camera. Ini hanya akan memberikan informasi bahwa area ini tuh ada yang namanya CCTV-nya.
larangan apapun, yang ada hanyalah informasi saja. Kemudian yang kedua berupa command. Command itu apa sih? Command itu perintah. Contohnya, park here only, memerintahkan untuk parkir ini di situ. Kemudian keep our clean. Nah, biasanya kalau command itu diawali dengan verb satu aja, diawali dengan verb satu, ya. Atau ada kata-kata must, wajib, menurut, ya. Ini juga must, ini ada kata-kata must-nya. Jadi kalau misalnya jadi awali dengan verb satu, kalau itu biasanya ada kata-kata must. Yang ketiga ada caution. Caution itu apa sih? Caution itu peringatan. Biasanya peringatan ini diberikan kalau misalnya untuk memperingatkan kalau ada bahaya. Contohnya, caution, but for. Jadi berhati-hati. Bisa juga warning, ada kata-kata warning. Ada kata danger, warning lagi. Jadi caution ini digunakan untuk memperingatkan seseorang agar dia lebih berhati-hati. Selanjutnya ada prohibition. Prohibition adalah larangan. Biasanya dia berupa ada kata-kata no. Di sini ada kata no. No smoking, no eating, or no drinking. Atau ada kata prohibited, dilarang. Bisa juga no lagi, ada no lagi, atau do not. Jadi prohibition itu berupa larangan. Jadi ada kata-kata kalau misalnya prohibited, kemudian no, kalau itu pakainya do not. Itu ada tipe-tipe dari notice. Bisa berupa information, comment, caution, atau prohibition. Selanjutnya purpose atau tujuannya. Jika nanti kalian menemukan teks, what is the text writing? What is the benefit? Why is this important? What is the writer's intention? Jadi kalau ada important, benefit, intentions, what is writing? Itu artinya dia naik purpose-nya. Purpose-nya apa sih? Tujuannya yang pertama adalah to give instruction. Yang kedua, to advise. Yang ketiga, to warn, untuk memperingatkan. Yang terakhir adalah to prohibit, untuk melarang. Yang pertama, to give instruction. Contoh, naris yang berupa untuk memberikan instruksi. Contohnya dari kayak gini. Nah, wear the mask. Jadi gunakanlah masker. Ini memberikan instruksi untuk menggunakan masker. Office dalam bahasa Inggris should office. Jadi instruksinya adalah sebelum masuk harus daftar dulu gitu. Ingat cuci tangan sebelum meninggalkan area. Nah, ini adalah contoh dari instruksi. Yang kedua adalah advice, untuk memberikan saran. Yang ketiga adalah to warn, untuk memperingatkan. Nah, kalau biasanya yang berupa memperingatkan, ini dia berupa caution, biasanya keep wet floor, awas hati-hati lantainya basah. Atau warning, ada kata-kata warningnya untuk memperingatkan agar kita itu berhati-hati dalam tidak boleh ini ya, berhati-hati dalam bertanya atau tidak boleh berenang. Danger, hateful speech, atau warning, animal snakes. Ini disuruh untuk berhati-hati karena terjadi adanya bahaya di situ. Yang keempat, to prohibit, untuk melarang. Contohnya, kalau prohibit biasanya ada kata-kata no, ada kata prohibited, kalau itu ada no lagi, bisa juga pakainya don't. Jadi kalau misalnya dalam teks itu ada kata prohibited, no, kemudian do not, artinya kita dilarang, to prohibit. Sekarang ke language features-nya atau tata bahasanya. Biasanya dalam notice itu menggunakan imperative sentence, kalau yang kedua menggunakan prohibition. Imperative sentence itu apa sih? Imperative itu biasanya diawali dengan verb one. Contohnya adalah keep the door closed. Jadi diawali dengan kata-kata keep. Keep itu kan hanya verb satu aja. Atau coba lagi, wash your hand. Jadi diawali dengan kata wash. Satu. Sedangkan prohibition, dia biasanya menggunakan kata don't atau no. Contohnya, no smoking. Ada kata no. Apabila no, biasanya diikuti dengan verb in. No smoking. Kemudian, apabila don't, biasanya diikuti oleh verb one. Don't talk. Ini adalah verb satu. Sekarang kita kosakata apa aja yang biasanya sering muncul di dalam pertanyaan notice. Yang pertama ada flying, menemukan. Ada prohibited, dilarang. Benefit, manfaat. Wow,
report, jaga, why menjaga, and protect melindungi, important, penting, follow, mengikuti. Sekarang kita ke contoh soal yang pertama. Lihat di sini, ada gambar due to many short crowd visitors prohibited to swim along this area. Pertanyaannya langsung proposal pertanyaannya. Where do we usually find the text? Kalau ada kata-kata Okay. If you look at the picture, nih ya, look at the picture. Kalau misalnya kalian nggak lihat tulisannya, nggak kalian lihat tulisannya itu lagi apa, tapi kalian lihat ada gambar apa ini? Iya, orang berenang. Terus ada orang berenang dikasih tanda merah seperti ini. Berarti itu artinya apa? Oke, buat kalian dilarang berenang. So, where do we usually find the text? Di mana kalian bisa melihat teks seperti ini? A, B, C, D. Which one? D. Oke, D. At the swimming pool. Jadi ketika kalian nanti di kolam renang, kemudian kalian ada lihat tanda seperti ini, jadi jangan coba-coba untuk berenang karena sudah dikasih tanda, sudah diberitahu. You have look at the notice that it is cannot or not don't swim at the swimming pool. Okay, good. fine, ini artinya dia ini notice ini ditemukan di mana? Nah, kita lihat apakah the lake, beach, riverbed, atau swimming pool? Kita sama-sama berenang. Ini sama-sama ada airnya juga. Nah, di sini ada ciri khasnya. Ada kata-kata short word. Kalau ada kata-kata short word, artinya ini hanya ditemukan di laut. Gitu. Kalau ditemukan di laut, berarti jawabannya adalah at the beach. Exercise kedua. Why is it important? Kalau ada kata-kata important, berarti dia naikin purpose. Ingat, naikin purpose. Kalau purpose itu nggak mungkin to inform, tell, persuade. Pasti ini kita lihat. Berarti tujuannya karena dalam warning, maka tujuan adalah untuk melindungi. Jawabannya berarti adalah yang D. Exercise number 3. What may happen if you don't follow? Jadi kata-kata don't follow. Artinya, kalau misalnya nggak ngikutin, apa yang akan terjadi? Kalau ada kata-kata don't follow, kalau ngikut apa yang terjadi? Kira-kira kalau misalnya lantai basah, kira-kira apa yang terjadi? Kita bakalan tergelincir atau they may make that slip. Oke, that's simple. Yang tadi adalah penjelasan dan analis. Semoga bermanfaat buat kalian. See you next time. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay. You have seen the video, and then I hope that you have a little understand about the notice. Yeah. Next, take a look for the PowerPoint. Okay, here. Okay. So after you have listened, after you have watched the video, you have known what is the notice is. Okay, please, Iren Citarus, please read what is the notice, please. Nggak nampak? Okay, can you stand up, please? Did you? Gak apa-apa, dekat aja bacakan, kemudian bacakan. Okay. Notice is a form of Fractional text used Use. as instructions or Guidance. guidance to someone doing or not doing something. Okay, good. Thank you, Iren. Okay, itu dia ya. So, notice is a form of functional text used as instruction or guidance to someone doing or not doing something. Jadi maksudnya setelah kalian nanti melihat sebuah gambar tentang notice, jadi di situ kita sudah tahu perintahnya, boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu. Okay, please Alpha, repeat again what is the meaning of notice? Make by your own language. Make by your own sentence. How do you
ya. So once again, notice is a form of functional text used as instruction or guidance to someone doing or not doing something. Okay, next, take a look. Okay, jadi ketika when we want to study about notice, ya, you must know the social functions of notice. Jadi kalian harus tahu fungsi sosial notice itu untuk apa. Oke, fungsi sosial notice itu adalah untuk to announce or display information, untuk mengumumkan kepada seseorang atau kepada pembaca apa arti dari notice tersebut, ya kan? Ketika tadi kalian lihat ada gambar seperti ini. Lihat ini, ada gambar ini. Fokus di gambar yang ini. Dan kalian lihat gambar ini di jalan. Berarti gambar ini kira-kira apa yang mau disampaikan untuk kalian sebagai pembaca? Iya, harus berhenti. Tapi ketika nanti ini saya buat garis seperti ini, berarti kalian oke, good. Oke, good. Itu dia ya. Jadi itu dia artinya fungsi sosialnya itu apa? Ketika nanti kalian membaca atau melihat sebuah teks notice atau sebuah teks pemberitahuan, jadi kalian tahu maksud dari notice itu untuk apa. Seperti itu ya. Oke, ada dia to give an instruction or to instruct people to. Oke, number 2. Please go. To give information to inform people to. Okay, next. To give direction. Okay, repeat again. Ulangi sekali lagi. Direction. Okay, next please. To ask people to. Okay, good. Next. To advise. To suggest. Then recommend people. Okay, next. Okay, to remind people. Okay, good. Next. Okay, good. Next. To ban. Prohibit. Okay, good. Itu dia ya. Jadi ini semua adalah fungsi sosial dari notice. Jadi kesimpulannya itu adalah bahwa fungsi sosial dari notice itu tadi adalah untuk memberikan informasi, ya, memberikan informasi tentang apa isi teks itu, gitu ya. Oke, next. Oke, ini dia karakteristik. Jadi ada ciri-cirinya. Jadi ketika kalian nanti melihat seorang perempuan atau seorang laki-laki atau sebuah benda, pasti kan ada ciri-cirinya ya kan? Rambutnya panjang, kemudian kulitnya putih, hidungnya mancung, seperti itu. Jadi teks notice juga memiliki ciri-ciri. Oke, ciri-cirinya apa itu? Oke, please, your one, can you read it? Ciri-cirinya adalah short. Okay, short text, and then okay, good. Jadi yang pertama ciri-cirinya itu harus pendek teksnya, ya kan? Kalau panjang, misalnya ada tanda seperti ini, ya kan? Ini, di sini kan panjang-panjang line buat, dilarang berhenti atau jangan berhenti, harus berhenti di sini, itu salah, ya? Karena itu nanti menjadi sebuah karangan. Tapi kalau di notice, kalian harus buat katanya itu atau teksnya itu harus singkat, ya, atau pendek. Ini dia short text. Jadi kata-katanya harus simple, sederhana. Kemudian bentuk frase atau kuasanya itu harus sederhana. Seperti itu ya. Oke, next. Next boy, number 2. Easy. Oke, good. Easy to understand. Jadi itu artinya apa? Iya, mudah dipahami. Jadi jangan kalian sulit-sulit dibuat apa-apa nanti di sini kan?
Capital form mostly use image or pictures. Itu dia ya. Jadi selain menggunakan huruf besar, kalian juga bisa menggunakan gambar-gambar. Contohnya seperti ini. Ini kan ada gambar yang mengikuti dari teks tersebut. Atau tadi kan kalian ada lihat contohnya, ketika lantainya basah ada gambar orang mau jatuh. Nah seperti itu ya. Oke, next, the generic structure. Jadi struktur grammarnya itu seperti apa di dalam notice? Oke, please read it. Yang pertama, yes. Oke, attention gather. Ya, jadi attention gather itu kalian lihat dia kalimatnya fokusnya kemana? Tujuannya apa? Seperti itu ya. Oke, next. Oke, information. And then closure. Itu dia ya. Jadi dipahami bentuk struktur grammarnya itu seperti apa. Oke, next. Ini dia contoh-contohnya ya. Ada attention gather. Lihat. Ada kalau kalian lihat contoh gambar ini. Ayo kira-kira siapa yang tahu apa makna dari notice yang ini? Oke, please raise your hand, please. Oke, please raise your hand. Angkat tangannya yang tahu jawabannya. Oke, please. Never mind, please. Oke, good. Jangan bermain handphone. Iya, jangan bermain handphone. Oke, good. Please give tepuk tangan buat teman kalian. Oke, next. Take a look for the next picture. Oke, siapa yang tahu? If you know, oke, good. Please. Oke, dilarang masuk. Kenapa dilarang masuk? Karena jam bahaya. Oke, good. Please beri tepuk tangan. Oke, next. Oke, lihat yang selanjutnya. Ada notice yang seperti ini tulisannya. Oke, please, if you know the answer. Another please, yang lain. Oke, yang lain angkat tangannya. Oke, please, never mind. Oke, what is the meaning? Yes. Tujuannya apa? Keep this door closed and locked. Pintunya harus tetap tertutup dan terkunci. Iya, itu dia. Good. Please berikan tepuk tangan. Oke, itu dia ya. Jadi pengumuman dari situ adalah informasinya bahwasannya pintu itu tidak boleh terbuka dan harus tetap terkunci. Oke, next. The last picture. Another. Oke, another please. Oke, from group 1 dulu. Siapa yang bisa? Kira-kira dari gambar ini apa makna yang kalian lihat di sini? Informasinya apa? Oke, group 1. Yes, good. Ya, tepuk tangannya dulu. Oke. Jadi di sini, ketika nanti kalian melihat gambar seperti ini tertempel di halaman depan sekolah, berarti kawasan itu adalah kalian diwajibkan untuk menggunakan masker. Oke, berarti kalian sudah bisa membaca makna-makna yang ada dalam sebuah pengumuman. Oke, good. Oke, next. Ini ya. Yang pertama tadi kita sudah bahas. This is the last topic that we have discussed. Imperative sentence or imperative mode, kalimat perintah. Itu dia ya. Kemudian menggunakan declarative sentence, yaitu adanya subjek. Kemudian apalagi ditambah kata kerja dan keterangan seperti itu. Oke, next. Iya, jadi tadi juga sudah kalian lihat videonya kan? Ada jenis-jenis notice. Yang pertama adalah apa? Oke, common. What is common? Oke, apa tulis?
caution is a formal warning that is given to a person who does Admitted admitted the offense. It's usually a determined person or reader to be more careful. Oke, good. Siapa yang berani untuk menerjemahkan atau mengartikan arti dari caution ini? Use your own sentence. Gunakan kalimat kalian sendiri. Oke, siapa yang berani? Caution is a formal warning that is given to a person who has admitted the offense, or it is usually used to remind person or reader to be more careful. Kalian lihat nanti dari gambarnya, ya kan? Kemudian kata kuncinya di sini adalah to be more careful. Apa itu? Oke, good, please. Memberitahu seseorang untuk lebih berhati-hati. Oke, good. Itu dia, ya. Jadi ketika nanti dia caution, oke di sini more careful, berhati-hati katanya. Caution, maintain social distancing. Di situ kalian disuruh untuk diperintahkan hati-hati untuk menjaga jarak. Oke, good. Oke, next. Number 3, information. Oke, please. Who will read the information in? Okay, please. Information means giving information. Information notice Provides, all gives, gives information or material contain context in the notice text that to the readers. readers Or? Okay, good. Who will be try to make the meaning of information? Siapa yang bisa atau siapa yang berani untuk menjawab apa arti dari informasi ini? Gunakan your own sentence, please. Okay, please. Memberi informasi. Memberi informasi, ya kan? Jadi di sini, oke, good. Ini dia, memberi informasi. Kalau kalian lihat teksnya di sini, kira-kira informasinya apa yang mau disampaikan oleh penulis? Iya, cuci tangan pakai sabun. Informasinya kalian disuruh untuk mencuci tangan pakai sabun. Oke, good. Kelas ini semua memang bagus. Untuk tepuk tangan dulu untuk kita semua. Next. Tadi sudah ada 1, 2, 3. Yang kemudian ada yang keempat. Prohibition. Oke, please. You are the read. What is prohibition, please? Okay, please. Prohibition is the action prohibiting inhibiting or forbidding of an instance thereof to do or readers are not allowed to do written in the notice. Okay. Siapa? Who will translate this prohibition ini? Kira-kira apa ya? Prohibition itu apa ya artinya? Kalau kita lihat dari gambarnya itu kira-kira apa ya? Tadi di video juga sudah dijelaskan. So, prohibition is apa kira-kira artinya? Oke, kalau kata-kata sendiri aja. Kalian tak perlu artikan satu-satu. Ingin hidup ini itu apa ya? Sibuk kalau buka kamus, nggak perlu. Lihat aja kata kuncinya. Apa? Not allowed. Not allowed. Itu artinya apa? tidak diizinkan. Yes, good. Oke, tos salam corona. Oke, good. Itu dia ya. Tidak diizinkan. Berarti prohibition itu adalah larangan. Oke, good. Dia dari lihat dari contohnya. Wear your surgical mask. No mask, no entry. Artinya apa? Jika tidak memakai masker, Iya, tidak pakai masker nggak boleh masuk. Itu artinya berarti kalian dilarang. Jadi kalau tidak pakai masker jangan masuk. Itu artinya ya. Oke, good. Oke, the last warning. Warning. Oke, please. Warning is usually refers to a message information informing of danger. Oke. It both
apa? Peringatannya apa? Bully tahu ya, membuli ya, mengejek, mengolok-olok gitu ya. Jadi di sekolah itu tidak diizinkan untuk membuli. Itu dia. Jadi warningnya itu adalah kalian nggak boleh membuli teman kalian di sekolah. Oke. Until number 1 to number 5, do you understand? Oke, good. Oke, sudah kita bahas tadi pengertian notice, struktur teksnya, language featuresnya. Now, please do in your group the next task yang ini. Coba perhatikan tugas yang ini. Oke, please do with your friends in your group. Kerjakan dengan temanmu di grup. Sudah? I will give you time in 10 minutes. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, please do it now. 10 minutes ya. Ayo kerjakan. Oke, please. Okay, please discuss with your friend about the answer and please analyze and then comprehend, compare the notice that you have in your task. Okay, 5 minutes more. 5 menit lagi. Okay, time is over. Fokus selesai. And then I will ask your group one by one to read, ya, untuk membacakan hasilnya. Okay, from group 1, please. Yang lain simak, kemudian beri tanggapan kepada grup yang tampil ya. Okay, please berdiri, stand up please. Oke, sebentar. Di grup 1, satu gambar. Grup 2, gambar kedua. Grup ketiga, gambar ketiga. Grup keempat, gambar keempat. Dan lanjut kemari, gambar kelima ya. Jadi satu-satu. Oke, please listen to your friend please. Dengarkan, simak jawaban dari temannya. Oke, please read it. Look at the following table of notice, them by giving a speech. All the Correct. Answer. answer in the right column. Notice 1, people of notice, prohibit
applause to the group 1. Okay, please. Number 2. The picture on minus number 2. Okay, please. Stand up, please. Stand up. Okay. Action information for the comment. Women to give simple information to target people to warn, to ask people to at the notion that gather information, imperative, declarative. Information, yes. To give simple information, yes. Information, yes. Declarative, yes. Okay, good. Any group? The other group? Do you have any suggestion to the group 2? Ada saran untuk ataupun ada komen untuk group 2? Is there any question for group 2? Ada? No? Okay, please give applause to them, please. Okay, next. Group 3. Yes. Start of notice, comment, Okay. observation, to work, Okay. generate structure, attention getter, Okay, please. Next. language teacher, exploration. Okay, declarative. Okay, good. Okay, any questions for the third group? Ada? No questions? No suggestion? Okay, please give applause for the next group. Warning, yes, clear. Warning, yes.
maju ke depan, and then kemudian bacakan jawabannya. Oke, please from the group 4. Dari group 4 dulu, please. Oke, kalau misalnya nanti ada jawaban yang salah, kalian langsung tanggapi ya. Oke, dengarkan dan simak baik-baik. Oke, please. Picture 1. E. Not parting her. Not parking here. Not parting her. Here. 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 Nah, oke, sebentar. Untuk gambar 1, kelompok 4 say that it is the meaning of the picture is not parking here. Ya? Oke, next. Picture 2. Picture 2. D. Don't make a noise. Okay. Group 4 say that the second picture, the meaning of the picture is don't make a noise. Okay, next. Picture 3. B. No smoking. Okay. The information is no smoking. Next. Picture 4. C. Make C. 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 Make a social distance. Distance. Okay. Number 4. They said that the meaning of the picture is make a social distance. Okay, next, the last. Picture 5. To open slow. Okay. The last picture is to open slowly. Okay. Have you make to your question sudah disesuaikan dengan jawabannya? Okay, good. Ada jawaban yang salah kira-kira? Okay, good. Thank you, please. Okay, next, group 3. Okay, ayo. Siapa? Who will be the presenter? Siapa yang mau maju ke depan? Okay, please guys. Okay, please hurry up. Okay. Okay, listen carefully. Dengarkan. Picture 1, the meaning is E. Not parking. Not parking here. Okay. Picture 2, the meaning is D. Don't make noise. Okay. Picture 3, the meaning is D. No smoking. Picture 4, the meaning is C. Make a social distance. Picture 5, the meaning is A. To open the door. Okay, good. Please sit down. Okay, next. Group 2. Who will be the presenter? Okay, please. Okay, read loudly. The same one. Okay. Picture 1. Picture. Picture 1. The meaning A. No parking here. Not parking here. No parking here. Okay. Picture 2. The meaning is B. Let a make a noise. Okay. Picture 3 is B. The smoking. Okay, next. Picture 4. The meaning is C. Make a social distance. 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 Okay. Picture 5. The meaning of open the floor. Okay, good. Okay, the last group. Who will be the presenter? Okay, good. Please read it all. Picture 1. The meaning of waking up. Picture 2. The meaning of Right. a noise. Picture 3. No smoke. The meaning of smoking. Picture 4. The meaning of also. Okay, good. Sudah? Berarti semuanya sudah paham. Please give applause to your all. Okay, guys. The last task. Please take a look at your task. Ya. Kalau di sini kalian diminta untuk membuat sebuah notice. Kalian diminta untuk membuat sebuah pemberitahuan. Make it good and then create with a good color and
Jadi aktif angka kelompok ada bilang nih pak apa nomor 2 ini lihat singkat kali 230 ini kan berapa dan berapa udah ini udah dari mana Kelompok satu akan menanggapi kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, Priscilla, stand up.
what is the phrase? Sifatnya bagus, rapi. Contohnya juga menarik, cuma celananya kurang rapi. Buat kelompoknya tuh good. Oke, thank you. Kemudian yang masuk bersatu ya. Oke, good. Next, kelompok 4. Menanggapi kelompok? Oke, for group 2, listen carefully for group 4. Oke, please. Gambarnya miring, kepalanya miring. Iya, berarti masih banyak yang kurang rapi ya. Dari segi gambar, dari segi warna, kemudian tulisannya kurang rapi. Oke, good. Berarti itu tadi masukan untuk setiap kelompok ya, jangan diperhati. Itu sebagai masukan supaya ketika nanti kalian membuat, when you want to make notice, you must take a look for the picture, and then for the color, and then the writing. Okay? Okay. We have do all the activities today, and then the time is over. And after we have learned all about the notice, who will make a conclusion for our subject today? Siapa yang bisa memberikan sebuah konklusi, sebuah kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Please raise your hand. Okay, please. The conclusion is from optional text. I use information by good text. Someone doing or not doing something. Sense of the notice. Comment. Caution, information, prohibition, and warning. Okay, good. Good point right here. Okay. That's our conclusion today. That's our material today. But before we closing our class today, it's better for